Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku, anak-anak ibu yang hebat-hebat semua. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita mengenai statistika. Baiklah anak-anakku yang ibu sayangi, tetap semangat walaupun kamu belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Materi statistika kita sudah pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai apa saja yang harus diperhatikan dalam perhitungan statistika. Untuk itu kalian harus memperhatikan materi kita pada saat ini tentang materi statistikanya, yaitu pengolahan data. Di dalam pengolahan data atau perhitungan data, yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang dipelajari yaitu X-bar, rataan, dan modus. Modus biasanya disingkat dengan MO. Ya. Formula atau rumus X-bar ada dua. X-bar sama dengan sigma XI dibagi N, atau X-bar sama dengan sigma F kali XI dibagi sigma F. Contoh, data ulangan 6 orang siswa. 60, 75, 62, 87, 63, dan 83. Berapakah rataannya? Ya, baik, kita lanjutkan. Rataannya adalah sigma XI dibagi N. Ya, datum-datum yang pada data ulangan tadi kita jumlahkan, kita bagi banyaknya N. N ini ukuran datanya, tadi ada 6. Ya, ini kan ada 6. Hasilnya X-barnya adalah 72. Itu apabila kita menggunakan rumus formula yang pertama. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita coba dengan yang kedua? Yang kedua, yaitu misalnya diketahui data seperti ini. Ada beberapa datum yang sama. Nah, kalau ada beberapa datum yang sama, maka kita menggunakannya X-bar sama dengan sigma F kali XI dibagi sigma F. Ada berapa datum angka 1? Ada 2. Ada berapa datum angka 2? Ada 3. Kita kalikan 3. Ada berapa datum angka 3? Di sini ada 2, berarti kali 2. Ada berapa datum angka 4? Ada 3, kita kali 3, 4 kali 3. Ada berapa datum angka 6? Ada 2, berarti 6 dikali 2. Dibagi sigma F, ini banyaknya berapa? Lihat nih, datum-datum ini ada berapa banyaknya? Ada 12. Sehingga X-barnya adalah 3,2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti materi kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah modus. Modus itu adalah datum yang sering muncul. Kalau dia sering muncul, berarti apa yang besar? Pasti frekuensi cari yang terbesar, ya. Nah, contoh, data ulangan 5 orang siswa, 60, 70, 75, 75, 80. Tentukan modusnya. Nah, modusnya kita lihat, ada nggak yang frekuensinya paling besar? Ada, yaitu angka 75. Ada 2. Ada lagi data, misalnya 3, 3, 4, 4, 5, dan 6. Tentukan modusnya. Berapa modusnya? Modusnya ada, lihat, angka 3 ada 2 frekuensinya. Angka 4 ada 2 frekuensinya. Yang lain hanya 1. Maka modusnya adalah 3 dan 4. Apabila suatu data mempunyai satu modus, ini disebut dengan unimodus. Bila punya 2 modus, bimodus. Dan bila mempunyai lebih dari 2 modus, data tersebut disebut dengan multimodus. Sekarang kita ke ukuran letak data. Kalau tadi ukuran pemusatan data itu adanya rataan dan modus, sekarang ukuran letak data adanya apa saja? Ukuran letak data itu adanya yang kita pelajari kuartil, desil, dan persentil.
Kuartil adalah terbagi menjadi 3. Ada kuartil bawah atau Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah atau median, dan kuartil atas adalah Q3. Kita berasumsi seperti ini. Apabila kita punya data X1 sampai dengan Xn, pertama kali data ini harus kita urutkan dari datum yang terkecil sampai datum yang terbesar. Setelah diurutkan, kamu tentukan datum yang terletak di tengah-tengah data. Mana datum yang terletak di tengah-tengah data? Itulah sebagai Q2. Berarti yang harus ditentukan sebelumnya adalah Q2-nya. Q2 itu setengah dari banyaknya ukuran data. Nah, dari Q2 ini kamu lihat ke kiri, kita bagi lagi tengah-tengahnya. Ini menjadi 1/4 dari ukuran data. Ini adalah Q1. Lalu kita bagi lagi dari Q2 ini ke arah datum terbesar atau ke Xn. Nah, ini tengah-tengahnya adalah Q3. Ya. Jadi, posisinya adalah Q2 itu adalah datum yang membagi data setengah bagian dari banyaknya data. Bukan jumlah data ya, banyaknya data, ukuran data ya. Q1 adalah datum yang terletak atau datum yang membagi data menjadi 1/4 bagian atau 1/4 dari ukuran data. Dan Q3 adalah datum yang membagi data menjadi 3/4 dari banyaknya atau ukuran data. Contoh, ada data 1, 3, 6, 9, 14, 18, dan 21. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Ingat, datum kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, lalu kamu lihat datum yang terletak di tengah-tengah. Mana yang terletak di tengah-tengah? Nih, 9. 9 adalah datum yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya atau datum yang terletak di tengah-tengah. Jadi Q2-nya adalah 9. Dari sini, dari angka 9 kamu melirik ke kiri. Ada nggak yang membagi data menjadi 2 bagian lagi? Yaitu angka 3. Berarti ini adalah Q1, yaitu datum yang membagi data menjadi 1/4 bagian. Lalu setelah itu, kamu melirik ke kanan dari tengah-tengah tadi, ada tengahnya lagi mana? 18. Ini adalah Q3. Ya, Q3. Jadi Q1-nya 3, Q2-nya 9, dan Q3-nya 18. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Diketahui data 2, 4, 9, 11, 13, dan 16. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Ini kalau dilihat datumnya sudah urut dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu kita lihat bagi 2. Karena ini genap, datumnya ada genap ya, ukuran datanya ada genap. Mana yang terletak di tengah-tengah? Ternyata 9 dan 11 ya. Di antara 9 dan 11, inilah datum yang terletak di tengah-tengah. Gimana kalau ada 2 datumnya? Kalau ada 2 datumnya tidak apa-apa. Ya, ini berarti di tengah-tengah ada 2, berarti 9 ditambah 11 dibagi 2. Hasilnya adalah 10. Dari tengah ini kalian melihat ke arah kiri. Ya, lirikkan matanya ke arah kiri. Di antara datum 2, 4, dan 9, mana yang terletak di tengah-tengah? Angka 4. Ya, ini adalah Q1. Q1-nya 4. Lalu, dari datum Q2, ini kita lirik lagi atau melihat ke kanan. Mana yang di tengah-tengah? 13. Nah, 13 ini adalah Q3. Ya, karena 13 membagi data menjadi 3/4 bagian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, jadi tadi sudah jelas ada datum yang ini berapa?
datum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datumnya ukuran datanya ganjil, sudah bisa mencari Q1, Q2, Q3. Yang ini datumnya ukuran datanya genap, sudah bisa mencari Q1, Q2, dan Q3. Baik, itu tadi kuartil. Sekarang kita lanjut ke desil. Ya, desil itu ukuran menentukan ukuran letak data, tapi datum yang terletak apabila datum tersebut itu mempunyai atau banyaknya datumnya minimal 10 ya, atau desil itu kumpulan datum itu dan datumnya itu harus lebih dari 10 baru bisa kita cari desilnya. Ya. Jadi desil itu membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Ukurannya itu harus syaratnya ukuran datanya harus lebih dari 10. Ya. Nah, kalau mau mencari desil, kita harus tahu dulu letak desilnya. Letak desil atau letak DI itu data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Atau XI dikali N ditambah 1 dibagi 10. I itu datum ke I-nya ya. N ini adalah ukuran datanya ada berapa. Sama XI itu datum ke I. Ini baru kita mencari letaknya dulu ya dengan formula ini. Belum menentukan berapa nilai desilnya. Ya. Contoh, hitunglah nilai D2. D2 itu adalah desil kedua. Dari data berikut ini. Ini ada datanya. Nah, kalian harus perhatikan. Pertama kali, kalau kalian mau menghitung kuartil dan desil, datumnya harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita urutkan datumnya dari yang terkecil semua sampai yang terbesar. Yang terkecil ini sebagai X1 atau datum ke-1 dan seterusnya. Kita tentukan dulu letak D2, DI nih ya, letak DI. D2 sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 10. I-nya itu menyatakan tadi yang ditanyakan kan datum kedua, berarti 2 dikali 11. 11 ada berapa? Datum ini ukuran datanya ada 11. Jadi 11 ditambah 1 dari formulanya tambah 1 bagi 10. Hasilnya adalah 2,4. Oke, perhatikan. 2 ini dari mana? 2 ini kan yang ditanyakan adalah letak desil kedua. Berarti 2 dikali 11 tambah 1 bagi 10 sama dengan 2,4. Artinya D2 terletak di antara datum kedua dan ketiga. Nah, untuk menghitung D2, 1 ditambah 1 dari mana? Kan tadi 2,4 ya letaknya, berarti di antara datum kedua dan ketiga. 2,4 itu bisa dibulatkan menjadi 3, jadi antara 2 dan 3 di sini ya. 1 ini dari mana? Datum kedua nih. X2 kita taruh sini. 4/10 dari mana? Tadi ini dari desimal yang belakang, satu desimal yang belakangnya. 0,4 kan? Selisihnya. Berarti 4/10. 2 dari mana? X3 dikurangi X2. Ibu ulang. Jadi nilai desil kedua sama dengan 1 dari mana? Dari X2. X2 dari mana, Bu? Karena ini hasil perhitungan, D2 terletak di antara X2 dan X3. Ditambah 4/10. Dari mana 4/10? Lihat, selisih yang tadi antara 2 dan 3 ini berapa? 0,4. Berarti 4/10. Dikali. 2 dari mana? X3 nih, karena di antara datum ketiga dan kedua. X3 dikurangi X2. Sehingga ini kita kalikan dulu 4/10 dikali 2 dikurangi 1. Ditambah 1 caranya. Jadi caranya ngerjakan dulu yang ini, baru ditambah 1. Hasilnya adalah 1,4.
Baiklah, materi pada pertemuan kali ini, Ibu membahas mengenai ukuran pemusatan data terlebih dahulu. Silakan kamu pelajari dan apabila belum jelas bisa langsung tanyakan ke Ibu. Untuk tugas berikutnya silakan nanti dilihat di Edmudo masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.